Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustalifah dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi S1 kelas D. Di sini saya akan mengerjakan serta menjelaskan beberapa poin tentang proses pengerjaan siklus akuntansi. Yang pertama itu transaksi. Transaksi yang soalnya yaitu Mary Soleman membuka Mary's Match Cleaning Service pada tanggal 1 Juli 2021. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juli. Nah, pada tanggal 1 Juli yaitu menginvestasikan kas sebesar 14.000 US dollar pada bisnisnya. Di sini kita memakai mata uang US dollar. Kita posting ke jurnal umum yang pertama itu pada tanggal 1. Transaksinya kita ulang, yaitu menginvestasikan kas sebesar 14.000 US dollar pada bisnisnya. Nah, akun yang muncul yaitu adalah kas pada modal. Kenapa? Karena ia menginvestasikan kas. Nah, yang menginvestasikan itu yaitu modal ke atas kas. Karena kasnya bertambah, modal pun juga bertambah. Bertambah di sisi debit sebesar berapa? Sebesar 14.000 US dollar, dan di sisi kredit modal bertambah sebesar 14.000 US dollar. Transaksi yang kedua, kita langsung posting ke buku besar, yaitu akun kas. Masing-masing akun kas ya pada tanggal 1 dengan jurnal umum. Referensi posting yaitu 1 di halaman 1. Di sisi mana? Di sisi debit sebesar 14.000 US dollar. Saldo normal kalau akun kas yaitu di sisi debit. Kita pindahkan di sisi debit. Yang berikut akun modal. Kita posting ke tabel akun modal. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 1. Dengan keterangan jurnal umum referensi halaman 1. Di sisi kredit. Nah, saldo normal akun modal ada di sisi kredit, maka kita pindahkan di saldo sisi kredit. Yang berikut yaitu membeli truk bekas seharga 10.000 US dollar dibayar secara tunai sebesar 3.000 dan selebihnya adalah secara kredit. Nah, di sini ada transaksi, ada akun yang muncul yaitu 3. Yang pertama yaitu kita anggap saja ini peralatan karena truk adalah peralatan harta yang dipakai lebih dari 1 tahun dan mengalami penyusutan. Nah, di sini yang muncul yaitu peralatan, secara tunai berarti kas dan secara kredit berarti utang. Maka kita posting ke buku besar yaitu peralatan bertambah di sisi debit, utang bertambah di sisi utang usaha, bertambah di sisi kredit, dan kas berkurang di sisi kredit. Maka jumlahnya berapa? Peralatan yaitu sebesar 10.000 US dollar. 10.000 US dollar. Nah, utang usahanya berapa? Utang usahanya yaitu peralatan dikurangi dengan kas karena dia sudah membayar sebagian yaitu 3.000 dengan secara tunai, sedangkan untuk secara kredit dia dibilang utang sebesar 7.000. Nah, kita posting ke buku besar. Yang pertama yaitu akun peralatan. Maka kita masukkan ke
tabel peralatan yaitu tanggal 1 dengan keterangan jurnal umum di halaman 1 sisi debit. Nah, karena saldo normal peralatan di sisi debit, maka kita pindahkan di sisi debit. Nah, yang berikut yaitu utang usaha. Kita masukkan ke tabel utang usaha. Tanggal 1 dengan keterangan jurnal umum referensi posting 1. Di sisi mana? Di sisi kredit. Sebesar 7.000 US dollar. Nah, saldo normal akun utang usaha di sisi kredit, maka kita pindahkan di sisi kredit. Nah, yang berikut yaitu kas. Kas di tabel akun kas, yaitu tanggal 1 jurnal umum referensi posting halaman 1 di sisi kredit. Nah, di sini akan ada perubahan, yaitu karena saldo normal kas di sisi debit. Nah, karena dia berpindah di sisi kredit, maka kita kurangi. Kenapa dikurangi? Karena dia sudah membayar, dia telah melakukan pengeluaran sebesar 3.000 US dollar. Maka kasnya berkurang. Nah, transaksi yang berikut yaitu membeli secara tanggal 2 Juli membeli secara kredit perlengkapan. Nah, di sini kita bisa lihat ada akun yang muncul ya. Ada yang kata yang muncul seperti di tanggal 1 ya, yaitu secara kredit. Maka kita bisa berjelas di sini yaitu utang. Maka dia membeli perlengkapan alat pembersih itu secara utang. Nah, kita posting ke jurnal umum, yaitu pada tanggal 2. Nah, perlengkapan pembersih ya, di sisi debit karena dia bertambah. Nah, untuk utangnya di sisi kredit. Karena bertambah di sisi kredit ya. Sebesar berapa? Sebesar 800 US dollar. Nah, untuk buku besar kita posting ke masing-masing lagi, yaitu dengan tabel perlengkapan pembersih. Pada tanggal 1, pada tanggal 2, dengan keterangan jurnal umum, referensi halaman 1 di sisi debit sebesar berapa? Sebesar 800.000 US dollar. Nah, saldo akun perlengkapan itu berada di sisi debit, maka kita pindahkan di sisi debit. Yang berikut yaitu utang usaha. Nah, di sini ada utang usaha ya. Tanggal 2 lagi di akun sini, akun utang usaha. Tabel akun utang usaha. Di sisi mana? Di sisi kredit lagi. Nah, sebesar 800 US dollar. Nah, kita bisa lihat di sini saldo normal utang usaha di sisi kredit, maka kita tambahkan. Kenapa kita tambahkan? Karena tadi dia sudah membeli peralatan secara utang, maka utangnya bertambah. Nah, yang berikut yaitu tanggal 5 kita belum isi ya. Sini membayar untuk polis asuransi selama setahun sebesar 2.400 US dollar. Nah, di sini yaitu transaksinya pada tanggal 5, membayar untuk polis asuransi selama setahun sebesar 2.400 US dollar, berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli. Maka ini maksudnya yaitu dia membayar asuransi untuk
1 tahun ke depannya, maka bisa dikatakan akun yang muncul yaitu asuransi dibayar di muka karena dia membayar untuk sekarang, untuk 1 tahun untuk setahun untuk bulan-bulan ke depannya. Nah, maka akun yang muncul yaitu asuransi dibayar pada tanggal 5 ya. Asuransi dibayar dibuka pada kas. Kenapa kas? Karena dia membayar. Dia mengeluarkan uang untuk membayar asuransi itu. Nah, sebesar berapa? Sebesar 2.400 US dollar. Kita posting ke buku besar, yaitu pertama asuransi dibayar di muka. Nah, kita masukkan ke tabel asuransi dibayar di muka, tabel akun asuransi dibayar di muka. Nah, dengan keterangan tanggal 5, dengan keterangan jurnal umum, referensi halaman 1 di sisi debit. Nah, saldo normal akun asuransi dibayar di muka yaitu di sisi debit, maka kita pindahkan di sisi debit. Nah, yang berikut kas. Nah, kita masukkan ke tabel akun kas. Nah, pada tanggal 5 dengan keterangan jurnal umum halaman 1. Nah, di sisi mana? Di sisi kredit. Kita sesuaikan dengan di jurnal umum di sisi kredit. Nah, di sini saldo normal akun kas yaitu di sisi debit, maka karena dia berpindah di kredit, maka kita kurangi. Nah, kita kurangi karena dia sudah melakukan pengeluaran, melakukan pembayaran, maka akun kasnya, kas Mary ini sudah berkurang. Yang berikut yaitu pada tanggal 12 menagih ya di sini. Menagih konsumen atas jasa pembersihan yang diberikan sebesar 3.800 US dollar. Nah, kita bisa lihat di sini dia menagih utang ya, dia menagih utang konsumen ya, atau pelanggan Mary. Nah, Mary menagih utang di pelanggannya atas jasa pembersihan. Dia sudah melakukan pembersihan, yaitu jasa dia sudah dipakai oleh pelanggannya. Nah, tapi pelanggannya belum membayar, artinya pelanggannya itu melakukan utang kepada Mary, artinya berarti piutang. Piutang, maka di sini akun yang muncul yaitu piutang pada pendapatan jasa. Sebesar berapa? Sebesar 3.800 US dollar. Nah, untuk posting ke buku besar yaitu pada tanggal 12. Di sini kita tulis di sini piutang ya, karena piutang bertambah, piutangnya bertambah ya. Piutang bertambah di sisi debit. Pada apa? Pada pendapatan. Pendapatan pun juga bertambah di sisi kredit. Sebesar berapa tadi? Sebesar 3.800 US dollar. Nah, untuk posting ke buku besar kita masukkan pertama yaitu piutang usaha. Di tabel akun piutang usaha pada tanggal 12 dengan jurnal umum halaman 1 di sisi mana? Di sisi debit. Kita pindahkan. Nah, saldo normal akun piutang usaha itu di sisi debit, maka kita pindahkan saldo di sisi debit. Yang berikut yaitu pendapatan jasa. Kita masukkan ke akun pendapatan jasa pada tanggal 12 dengan keterangan jurnal umum halaman 1. Di sisi mana? Di sisi kredit. Sesuai dengan di jurnal umum. Nah, bisa lihat di sini saldo normal akun pendapatan jasa itu di sisi kredit. Maka kita pindahkan juga di sisi kredit. Nah, yang berikut yaitu pada tanggal 18 membayar utang pembelian truk bekas sebesar
1.000 dan utang pembelian perlengkapan pembersihan sebesar 400 US dollar. Nah, di sini dia membayar utang pembelian truk bekas dan pembelian perlengkapan pembersih ya. Maka di sini kita bisa katakan kita gabung dengan satu akun, yaitu akun utang usaha pada kas karena dia membayar di sini secara tunai. Nah, sebesar berapa? Yaitu sebesar 1.000 US dollar ditambah 400 US dollar, maka yaitu 1.400 US dollar. Nah, tanggal 15 kita isi di sini ya, tanggal 18. Itu utang usaha karena utangnya bertambah. Utangnya ya utang bertambah. Utang berkurang ya karena dia membayar utang di sisi debit. Nah, untuk kreditnya yaitu kas karena dia membayar secara tunai. Sebesar berapa tadi? Sebesar 1.400 US dollar. Nah, untuk masukkan ke dalam buku besar, kita pertama yaitu utang usaha. Tanggal berapa? Tanggal 18. Jurnal halaman 1. Di sisi mana? Di sisi debit. Kita bisa lihat di sini, saldo normal akun utang usaha itu berada di sisi kredit. Karena dia berpindah di sisi debit, maka kita kurangi. Nah, kenapa kita kurangi? Karena dia telah membayar utang, maka utangnya berkurang. Nah, yang berikut yaitu kas. Di tabel akun kas, tanggal 18, dengan keterangan jurnal umum halaman 1 di sisi kredit. Nah, sama di sini saldo normal kas itu di sisi debit. Karena dia berpindah juga lagi di sisi kredit, maka kita kurangi. Hasilnya 7.200 US dollar. Kenapa kita kurangi? Karena tadi Tuan Mary, Saudara Mary sudah melakukan pembayaran utang, maka dia sudah melakukan pengeluaran kas, maka kasnya berkurang. Nah, yang berikut yaitu transaksi tanggal 20 membayar gaji karyawan sebesar 1.600 US dollar. Nah, kita bisa lihat di sini ya, membayar gaji karyawan maka disebut beban gaji pada kas. Tanggal berapa? Tanggal 20. Beban gaji bertambah di sisi debit. Karena kasnya berkurang, maka di sisi kredit sebesar 1.600 US dollar. Nah, untuk posting ke buku besar sama, kita lihat dengan tabel, masing-masing tabel. Yaitu pertama, beban gaji ya di tanggal 20. Jurnal umum halaman 1 di sisi mana? Di sisi debit. Nah, maka saldo akun beban gaji, saldo normal beban gaji berada di sisi debit, maka kita pindahkan lagi di sisi debit. Nah, yang berikut yaitu kas. Sama ya, kalau kas di tabel akun kas pada tanggal 20. Satu. Nah, sisi mana? Sisi kredit lagi, karena dia telah melakukan pembayaran atau pengeluaran. Makanya dia dikurangi lagi. Nah, yang berikut yaitu transaksi tanggal 21 menerima uang tunai dari konsumen atas tagihan pada tanggal 12 Juli sebesar 1.400. Nah, menerima uang tunai dari konsumen atau bisa dikatakan pelanggan. Saudara Mary telah menerima uang tunai dari pelanggan ya, atas tagihan tanggal 21 ya.
Nah, maka di sini bisa dikatakan kita menerima uang tunai berarti konsumen telah membayar utang kepada kita. Maka akun yang muncul yaitu utang pada kas karena utang usaha kita berkurang. Nah, dan kas kita berkurang, kas kita bertambah, utang kita berkurang. Kas kita bertambah di sisi debit ya sebesar 1.400 US dollar. Dan utang kita berkurang di sisi kredit. Kita posting ke buku besar. Tanggal 21. Keterangan jurnal umum halaman 1 di sisi debit. Karena di jurnal umum sisi debit, maka kita bergerakkan di sisi debit. Nah, saldonya kita tambahkan. Kenapa menambah? Kenapa kita tambahkan? Karena dia di sisi debit. Nah, karena dia juga telah menerima uang tunai. Dia menerima kas. Tadinya ditambah, makanya kasnya bertambah sebesar 7.000 US dollar. Jadi 7.000 US dollar. Nah, yang berikut yaitu piutang usaha. Kita masuk ke tabel piutang usaha. Pada tanggal 21. Halaman 1 di sisi kredit. Nah, karena saldo normalnya di debit, kan dia berpindah di kredit ya di sini, maka kita kurangi. Kenapa? Karena piutangnya berkurang ya, sebesar 1.400 US dollar. Yang berikut, transaksi yang berikut yaitu tanggal 25 menagih konsumen atas jasa pembersihan sebesar 2.500 US dollar. Ini sama dengan kita bisa lihat sama dengan di tanggal 12 ya, di tanggal 12 sama-sama ia menagih konsumen atas jasa pembersihan sebesar 2.500 ya, tanggal 25 di sini. Maka akun yang muncul sama yaitu piutang usaha pada pendapatan jasa. Tanggal 25 ya. Sudah saya jelaskan seperti tanggal 12. Sebesar berapa tadi? Sebesar 2.500 US dollar. Kita posting ke buku besar yang pertama itu piutang usaha tanggal 25 dengan jurnal umum referensi halaman 1. Di sisi mana? Di sisi debit. Ya, di sisi debit 2.500. Nah, saldonya menambah ya. Piutang menambah, maka maka kita tambahkan menjadi 4.900 US dollar. Nah, yang berikut yaitu pendapatan jasa. Oke, kita posting ke tabel akun pendapatan jasa pada tanggal 25. Tangan jurnal umum halaman 1 di sisi kredit. Sebesar berapa? Sebesar 2.500 US dollar. Nah, karena dia menambah ya, pendapatan dia menambah, maka kita tambahkan di sisi kredit saldo normalnya menjadi 6.300 US dollar. Nah, transaksi yang berikut yaitu pada tanggal 31 membayar biaya gas dan bensin truk sebesar 400 US dollar. Nah, kita bisa lihat di sini, ini hampir sama ya dengan tanggal 20, hanya beda akun. Di sini dia membayar biaya gas dan bensin. Maka kita bisa bilang di sini dia adalah beban gas. Kita
Kita katakan saja ini minyak ya, bensin, beban gas, dan minyak. Pada kas ya, karena di sini terlihat tidak ada tulisan secara kredit, maka dikatakan ini adalah tunai, secara tunai. Bisa kita tulis di sini yaitu pada tanggal 31 beban gas dan minyak. Dia bertambah di sisi debit. Bebannya bertambah ya, kasnya berkurang di sisi kredit. Karena dia melakukan pembayaran sebesar 400 US dollar. Nah, kita posting ke buku besar pada tabel beban gas dan minyak pada tanggal 31 dengan jurnal umum halaman 1 di sisi debit. Di sisi debit ya. Kita masuk saldo normal akun beban, setiap beban tuh saldo normalnya di debit ya, maka kita posting lagi ini di debit. Mudahkan ya. Yang berikut yaitu kas, tabel kas. Kita bisa lihat di sini tabel kas tanggal 31 jurnal umum halaman 1. Di sisi mana? Di sisi kita bisa lihat di jurnal umum itu sisi kredit. Nah, baik, kita kurangi ya, karena dia telah dia berpindah di kredit. Artinya dia sudah melakukan pengeluaran kas juga ya, maka dia berpindah di sisi kredit. Nah, yang transaksi berikut tanggal 31 lagi ya, melakukan penarikan tunai untuk keperluan pribadi sebesar 600 US dollar. Nah, maka akun yang muncul yaitu private, yaitu keperluan pribadi ya. Dia Saudara Mary mengambil uang kas, uang secara tunai di dalam usahanya secara tunai sebesar 600 US dollar. Akun yang muncul yaitu kasnya bertambah ya, dan kasnya berkurang di sisi kredit. Maka kita bisa di sini dia mengambil penarikan berapa? 600 US dollar. Nah, untuk posting ke buku besar yaitu tanggal 31 ya. Tanggal 1 di sisi debit. Sisi debit ya, kita lihat di jurnalnya. Nah, akun saldo normal private itu ada di sisi debit, maka kita pindahkan di sisi debit. Untuk yang berikut yaitu kas ya tadi. Di sisi kredit. Nah, di sisi kredit ya di jurnal. Nah, maka karena dia berpindah di sisi kredit, maka kita kurangi. Kita kurangi juga karena dia telah melakukan pengeluaran ya, mengambil uang dari kas. Artinya kas berkurang. Nah, selesai ya transaksinya. Ini untuk penyesuaian, data penyesuaian. Nah, sekarang kita posting ke neraca saldo belum disesuaikan. Nah, sesuai dengan tabel akun yang pertama ya. Tabel akun yang pertama yaitu kita masukkan yaitu nomor akun 101 dengan nama akun kas. 101 itu akun kas sebesar di sisi debit ya, sebesar 6.000 US dollar. Nah, yang berikut yaitu nomor akun 112, akun piutang usaha di sisi debit. Di sisi debit ya, sebesar, kita lihat yaitu saldo-saldo akhirnya, masing-masing saldo akhirnya ya yang kita posting. Nah, yang berikut yaitu nomor akun 128 dengan nama akun perlengkapan pembersih di sisi debit.
Sorry ya, ini 18. Oke, yang berikut yaitu asuransi dibayar di muka dengan nomor akun 130 di sisi debit. Di debit ya sebesar berapa? Saldo akhirnya yaitu 2.400. Nah, yang berikut yaitu nomor akun 157, yaitu nama akun peralatan di sisi debit. Sisi debit dengan saldo akhir berapa? 10.000 US dollar. Nah, yang berikut yaitu nomor akun 201, yaitu nama akunnya utang usaha di sisi kredit. Kredit ya, kita saldo akhirnya yaitu sebesar 6.400 US dollar. Nah, akun yang berikut apa? Akun yang berikut yaitu nomor akun 301 modal Mary Soleman di sisi kredit. Sebesar berapa saldo akhirnya? Sebesar 14.000 US dollar. Nah, yang berikut yaitu nomor akun 306 Drive Mary Soleman di sisi debit. Debit ya. Sebesar berapa akun akhir saldo akhirnya yaitu 600.000 dolar. 600 dolar, 600 dolar. Mohon maaf ya. Yang berikut yaitu nomor akun 400 dengan nomor akun pendapatan jasa di sisi kredit. Kredit ya. Sebesar berapa saldo akhirnya? Sebesar 6.300 US dollar. Nah, yang berikut yaitu beban gas dan minyak ya, dengan nomor akun 633 di sisi debit. Sisi debit. Saldo akhirnya itu 400 US dollar. Nah, yang terakhir yaitu beban gaji nomor akun 726 di sisi debit. Saldo akhirnya itu 1.600 US dollar. Nah, ini adalah neraca saldo belum disesuaikan. Bisa dilihat di sini saldonya, saldo debit dan kredit yaitu sama sebesar 26.700 US dollar. Balance ya, maka ini adalah saldo, neraca saldo belum disesuaikannya. Nah, yang berikut apa? Yaitu jurnal penyesuaian. Kita bisa lihat di sini di transaksi ya. Data penyesuaian yaitu yang pertama yaitu jasa-jasa yang telah dilakukan tetapi belum ditagih dan belum diterima periode 31 Juli adalah sebesar 1.300 US dollar. Nah, bisa dikatakan di sini yaitu pendapatan ya, karena dia belum menerima pendapatan jasa ya, karena dia telah melakukan pengerjaan tetapi belum menerima. Artinya di sini kita belum menerima pendapatan. Maka akun yang muncul yaitu tanggal 31 ya, yaitu piutang usaha. Ada pendapatan jasa.
belum menerima ya. Di dengan referensi posting 112 ya. Untuk piutang usaha, untuk pendapatan jasa itu 400. Artinya maksudnya ini nomor akun. Nah, ini tabel halaman 2 ya. Kita tulis di sini untuk jurnal penyesuaian. Tabel halaman 2. Nah, sebesar berapa tadi? Sebesar 1.300 US dollar. Oke. Data penyesuaian berikut yaitu, sabar kita tulis di sini ya, agar mempermudah kita menulis keterangan di sini. Yaitu pendapatan yang belum diterima ya. Kita tahu ini data penyesuaian apa. Yang berikut yaitu depresiasi atau penyusutan peralatan sebulan adalah 200 US dollar. Nah, di sini peralatan ya. Peralatan mengalami penyusutan, maka akun yang muncul yaitu beban penyusutan ya. Kita tulis di sini tanggal 31 itu beban penyusutan. Pada akumulasi penyusutan apa? Penyusutan peralatan. Nah, dengan referensi posting beban penyusutan yaitu 711. Untuk akumulasi penyusutan peralatan yaitu 158. Sebesar berapa tadi? Sebesar 200 US dollar. Nah, kita tulis di sini keterangannya yaitu penyusutan. Yang berikut yaitu data penyesuaian yang berikut yaitu 1/12 asuransi sudah kadaluarsa atau terpakai. Maksudnya di sini asuransi artinya 12 ini yaitu setahun ya. 1/12, maka kita sudah memakai asuransi dalam 1 bulan, maka asuransi yang kita pakai dalam 1 bulan itu sudah habis, sudah kadaluarsa. Maka kita akun yang muncul yaitu asuransi dibayar di muka ya. Karena sudah berkurang, maka dia di sisi D. Asuransi dibayar di muka dia sudah menambah ya, maka di sisi debit. Pada beban asuransi. Kenapa? Karena beban asuransi kita sudah berkurang, maka di sisi kredit. Sebesar berapa tadi? Kita tulis referensi postingnya ya, agar memperjelas. Untuk asuransi yang dibayar di muka itu 130. Beban asuransi itu 722. Nah, di sisi mana? Di sisi debit untuk asuransi dibayar di muka. Besar berapa? Sebesar, karena kita telah memakai, maka asuransi dibayar muka yang awalnya 2.400 untuk setahun, dia berkurang sebulan ya. Maka kita kalikan dengan 1/12. Maka yang sudah terpakai yaitu 200 US. Dikalikan dengan 2.400 ya, asuransi yang awalnya setahun untuk
2.400 US dollar berkurang sebulan. Maka hasilnya yaitu di sini sebenarnya 1.200 ya, karena 1.200 ya, karena 1/2 kita tulis di sini keterangan ya, biar memperjelas. Nah, itu asuransi yang 2.400 US dollar dikali 1/12 dikalikan dengan 2.400 US dollar. Hasilnya 1.200 US dollar. Nah, untuk data penyesuaian yang berikut yaitu berdasarkan penghitungan fisik perlengkapan pembersihan yang masih ada pada tanggal 31 Juli sebesar 300 US dollar. Nah, di sini artinya yang masih ada ya, artinya maka perlengkapan tersisa. Masih ada perlengkapan yang tersisa. Maka bisa kita tulis di sini di air jurnal ya, pada tanggal 31 yaitu beban perlengkapan. Pada perlengkapan. Ini 634 ya. 128. Oke, sebesar berapa? Sebesar, karena masih ada tersisa ya, yang awalnya perlengkapan itu 4.800 US dollar, kita kurangi dengan 300 US dollar. Menjadi 500 US dollar ya. Maka ini adalah perlengkapan yang sudah terpakai, masih bisa dipakai artinya begitu. Tersisa sebesar 800 US dollar dikurangi 300 US dollar. Lihat di sini ya keterangannya. Yang berikut yaitu tetap penyesuaian gaji yang masih harus dibayar sebesar 500 US dollar. Nah, di sini gaji yang masih harus dibayar, maka dia harus masih ada gaji yang belum diberikan kepada pegawai. Artinya dia utang ya, dia utang kepada pegawainya sebesar 500 US dollar. Nah, maka akun yang muncul yaitu beban gaji ya, beban gaji, karena
di situ dia belum membayar gaji, beban gajinya bertambah, maka di debit. Untuk kredit yaitu tanggung gaji, ini bertambah, itu bertambah di sisi kredit. Di sini untuk beban gaji, referensi postingnya itu 726. Untuk utang gaji yaitu 212. Nah, sebesar berapa tadi? Sebesar 500 US dollar. Kita tulis di sini keterangannya yaitu gaji yang belum dibayar. Nah, kita masukkan ke buku besar lagi ya. Yang pertama yaitu piutang usaha. Kita masukkan ke tabel akun piutang usaha. Nah, di sini ya pada tanggal 31 dengan keterangan penyesuaian. Ya, halaman 2 ya referensi postingannya. Karena dia di tabel halaman 2. Jurnal penyesuaian. Di sisi mana? Di sisi debit. Sebesar berapa? Di sisi debit ya. Sebesar 1.300 US dollar. Nah, untuk saldonya, karena dia bertambah ya. Piutang usahanya bertambah, maka kita tambahkan saldo yang awalnya 4.900 US dollar menjadi 6.200 US dollar. Nah, yang berikut yaitu pendapatan jasa. Untuk pendapatan jasa di akun tabel pendapatan jasa. Nah, tanggal 31 dengan keterangan penyesuaian. Tabel berapa? Tabel 2. Nah, di sisi mana? Di sisi kredit. Di sisi kredit ya, ini kita lihat jurnal penyesuaiannya, maka kita pindahkan. Nah, di saldo normalnya pendapatan jasa kan di kredit, maka kita tambahkan karena pendapatan jasanya bertambah. Maka kita tambahkan menjadi 7.600 US dollar. Nah, yang berikut beban penyusutan. Beban penyusutan yaitu di akun tabel beban penyusutan tanggal 31 sama ya, penyesuaian halaman 2 di sisi debit. Kita sesuaikan dengan di jumlah penyesuaian. 200.000. Saldo normal akun beban penyusutan di sisi debit. Kita pindahkan di sisi debit. Nah, yang berikut yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ya. Penyesuaian. Di sisi kredit. Nah, karena di zona penyesuaian sisi kredit ya, maka kita sesuaikan. Saldo normal akumulasi penyusutan di kredit. Oke, di kredit. Untuk asuransi dibayar di muka di sisi debit ya, ini sisi debit, maka kita pindahkan di buku besar. Nah, ini tanggal 31 penyesuaian. Di sisi debit besar 1.200 US dollar. Nah, di sini dia menambah ya, beban asuransinya menambah, maka kita tambahkan. Maka menjadi saldonya menjadi 3.600 US dollar. Nah, untuk beban asuransi. Asuransi di sini ya. Di sisi kredit sebesar 1.200 US dollar. Nah, saldo normal akun beban asuransi itu di sisi debit. Maka di sini kita min kan ya. Karena dia di kredit ya. Kalau kita pindahkan di debit, dia min. Nah, saldo nominalnya di debit. Nah, untuk neraca saldo belum disesuaikan. Mohon maaf, untuk beban perlengkapan. Untuk beban perlengkapan di sisi debit ya, ini. Tanggal 31 sama ya, di sisi debit.
US dollar. Saldo normal akun perlengkap beban perlengkapan pembersihan di sisi debit, maka kita pindahkan di sisi debit. Yang berikut yaitu perlengkapan. Nah, untuk perlengkapan yaitu di sini akun tabel akun perlengkapan pembersih. Kita masih di jurnal penyesuaiannya, maka keterangannya masih penyesuaian. Di sisi kredit. Kredit ya. Nah, kita kurangi ya karena peralatannya berkurang. Perlengkapan berkurang. Dia berpindah di sisi kredit, maka kita kurangi. Yang berikut yaitu beban gaji. Sisi beban gaji di sisi debit ya. Maaf. Nah, 500 US dollar. Di sini beban gajinya bertambah, maka kita tambahkan ya. Yang berikut yaitu utang gaji. Untuk utang gaji ada di sini. 31. Penyesuaian. Di sisi mana? Di sisi kredit. Sebesar berapa? Sebesar 500 US dollar. Nah, saldo normal akun utang gaji itu di sisi kredit, maka kita samakan saja, pindahkan di sisi kredit. Langsung kita posting ke neraca saldo yang telah disesuaikan. Maka nomor akun yang pertama yaitu 101 kas di sisi debit. Saldo akhirnya yaitu 6.000 US dollar. Untuk yang berikut yaitu utang usaha, nomor akun 112 di sisi debit. Debit sebesar 6.200 US dollar. Nah, yang berikut yaitu nomor akun 128 perlengkapan pembersih di sisi debit. Di sisi debit sebesar berapa? Sebesar 300 US dollar. Yang berikut yaitu nomor akun 130 di asuransi dibayar di muka di sisi debit. Saldo akhirnya yaitu 3.600 US dollar. Yang berikut yaitu peralatan dengan nomor akun 157 di sisi debit. Sebesar berapa? Saldo akhirnya yaitu 10.000 US dollar. Nah, yang berikut yaitu nomor akun 158 akumulasi penyusutan. Di sisi mana? Di sisi debit. Sisi kredit ya. Sebesar 200 US dollar. Nah, akun yang berikut yaitu utang usaha, nomor akun 201. Di sisi kredit sebesar 6.400. Yang berikut utang gaji nomor akun 212 di sisi kredit. Saldo akhirnya yaitu 500 US dollar. Yang berikut modal nomor akun 301 modal Mary Soleman di sisi kredit.
sebesar 14.000 US dollar. Akun Prive Mary Solema di nomor akun 306 di sisi debit. Saldo akhirnya berapa? Saldo akhirnya yaitu 600 US dollar. Nah, untuk yang berikut lagi yaitu nomor akun 400 pendapatan jasa. Di sisi debit, di sisi kredit. Saldo akhirnya itu 7.600. Nah, yang berikut yaitu beban gas dan minyak, nomor akun 633. Di sisi debit ya, di sisi debit sebesar 400 US dollar. Nah, untuk yang berikut yaitu 634 beban perlengkapan pembersih di sisi debit. Beban penyusutan, beban perlengkapan pembersih. Di sisi debit sebesar 500 US dollar. Nah, yang berikut yaitu beban penyusutan, nomor akun 711. Di sisi debit sebesar berapa? Sebesar 200 US dollar. Nah, yang berikut yaitu beban asuransi dengan nomor akun 722 di sisi debit. Oke, kita masukkan ke neraca saldo yang disesuaikan. Nah, nomor akunnya berapa? Nomor akunnya yaitu 722. Di sisi debit sebesar berapa akun saldo akhirnya? Sebesar 1.200 minus 1.200 US dollar. Nah, yang berikut yaitu beban gaji, nomor akun 726. 726 beban gaji yang terakhir ya. Di sisi debit sebesar berapa? Sebesar 2.100 US dollar saldo akhirnya. Nah, ini adalah neraca saldo disesuaikan ya. Kita bisa lihat di sini saldo akhirnya yaitu 28.700 US dollar balance ya. Nah, kita masukkan ke kertas kerja. Kertas kerja yang pertama yaitu neraca saldo belum disesuaikan. Maka untuk kas Untuk akun kas, kita bisa lihat di neraca saldo belum disesuaikan, yaitu 6.000. Nah, untuk piutang usaha di neraca saldo, kita bisa lihat itu 4.900. Untuk perlengkapan yaitu 800. Untuk asuransi dibayar di muka itu 2.400. Untuk peralatan kantor yaitu peralatan saja ya di sini, tidak peralatan kantor ya, itu 10.000 US dollar. Akumulasi tidak ada ya, kita bisa lihat di neraca saldo belum disesuaikan, belum ada yang namanya akumulasi penyusutan, maka kita bisa lanjut ke utang usaha. Yaitu kas kerja, utang usaha di sisi kredit sebesar 6.400. Untuk utang gaji juga tidak ada. Kita lanjut yaitu modal ya, yaitu Mary Soleman sebesar 14.000. Sebenarnya di sini kita untuk price kita bisa lihat di sini price di sisi
neraca saldo belum disesuaikan ada ya di sisi debit sebesar 600 US dollar. Nah, untuk pendapatan jasa, kita bisa lihat neraca saldo belum disesuaikan di sisi kredit sebesar 6.300 US dollar. Untuk beban gaji lagi, sisi debit ada. Untuk beban perlengkapan pembersih tidak ada ya, penyusutan tidak ada, beban asuransi tidak ada, beban gaji yang ada. Maka kita isi ada di sisi debit sebesar 1.600 US dollar. Nah, yang berikut yaitu penyesuaian. Kita sesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Yang berikut yaitu yang pertama yaitu piutang usaha di sisi debit. Piutang usaha yaitu di sisi debit sebesar berapa? Sebesar 1.300 US dollar. Nah, yang berikut yaitu pendapatan jasa di sisi kredit. Pendapatan jasa. Kita bisa lihat di sini pendapatan jasa di sisi kredit. Sebesar 1.300 US dollar. Nah, berikut beban penyusutan. Beban penyusutan di sisi debit. Beban penyusutan di sisi debit. Sebesar 200 US dollar. Nah, untuk kreditnya apa? Untuk kreditnya kita lihat akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan. Kita pindahkan ya. Nah, yang berikut transaksi yang data penyusutan yang berikut yaitu asuransi dibayar di muka di sisi debit. Asuransi dibayar di muka di sisi debit. Sebesar berapa? Sebesar 1.200. Nah, yang untuk kredit yaitu beban asuransi. Beban asuransi di sisi kredit. Sebesar berapa? Sebesar 1.200. Nah, untuk yang berikut yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Debit kredit ya, beban perlengkapan. Di debit. Kita pindahkan untuk kredit yaitu perlengkapan. Sebesar 500 US dollar. Data yang berikut beban gaji dan utang gaji. Di sisi debit kredit ya kita sesuaikan, yaitu pertama beban gaji di sisi debit sebesar 500 US dollar untuk kreditnya yaitu utang gaji sebesar berapa? Sebesar 500 US dollar. Nah, untuk neraca saldo disesuaikan kita perlu menghitungnya, kita perlu pindahkan saja ya di sini. Itu untuk kas tidak ada penyesuaian, maka kita pindahkan langsung. Nah, untuk piutang usaha ada penyesuaian ya di sisi debit. Karena sama-sama di sisi debit, maka kita tambahkan. Nah, yang berikut yaitu di sisi perlengkapan ada penyesuaian ya, ada di sisi kredit. Karena di sisi kredit, maka kita kurangi. Yang berikut untuk asuransi dibayar di muka ada penyesuaian ya. Maka kita sama-sama di debit, maka kita tambahkan. Nah, ini untuk peralatan tidak ada penyesuaian, maka kita langsung pindahkan saja sesuai dengan penempatan, yaitu di sisi debit. Nah, untuk akumulasi penyusutan hanya ada di penyesuaian ya, maka kita posting langsung ke neraca saldo disesuaikan di sisi kredit. Nah, untuk yang berikut yaitu utang usaha, tidak ada penyesuaian, maka kita langsung pindahkan. Untuk yang berikut yaitu utang gaji, tidak ada data di neraca belum saldo disesuaikan, hanya di penyesuaian, maka kita posting. Nah, yang berikut yaitu modal. Di sisi kredit tidak ada penyesuaian ya, maka kita langsung pindahkan saja. Nah, untuk price juga tidak ada penyesuaian. Untuk pendapatan jasa ada penyesuaian ya. Di sisi kredit sama-sama sisi kredit, maka kita tambahkan berarti 7.600 US dollar. Nah, untuk beban gas dan minyak tidak ada
tidak ada ya beban gas dan minyak. Karena di sisi debit, maka kita kan langsung posting. Nah, untuk beban perlengkapan, beban penyusutan, asuransi tidak ada di neraca saldo belum disesuaikan, hanya ada di penyesuaian maka kita posting. Sesuai dengan saldo normalnya ya. Untuk beban asuransi dia di sisi kredit. Nah, saldo normal beban asuransi itu di sisi debit, maka kita pindahkan, kita minuskan ya, itu 1.200. Karena dia sebenarnya di debit ya saldo normalnya, tapi dia di kredit. Awalnya di kredit, maka kita pindahkan itu dia di minus. Nah, yang berikut yang beban gaji ada ya, ada penyesuaian, dia bertambah, maka kita tambahkan. Nah, maka ini adalah lembar kerja Mary Maids Cleaning Service. Nah, sekarang kita masuk ke laporan laba rugi, yaitu yang pertama di dalam laporan laba rugi itu kita mencari selisih pendapatan dan beban-beban. Artinya kita harus menjumlahkan pendapatan dan mengurangi beban-beban dan mendapatkan laba neto atau selisih. Maka yang pertama itu pendapatan. Di sini kita bisa lihat di sini hanya ada pendapatan jasa ya. Pendapatan jasa. Nah, yang berikut untuk beban-beban. Di sini ada beban gas dan minyak sebesar 400 US dollar. Yang berikut beban perlengkapan di sisi debit sebesar 500 US dollar. Yang berikut beban penyusutan sebesar 200 US dollar. Nah, yang berikut yaitu beban asuransi sebesar minus 1.200 US dollar. Untuk yang terakhir beban gaji sebesar berapa? Sebesar 2.100 US dollar. Maka kita jumlahkan. Nah, di sini pendapatan jasa kita bisa lihat di neraca saldo disesuaikan ya. Pendapatan jasa saldo akhirnya yaitu 7.600 US dollar. Maka selisih dari pendapatan dan beban yaitu 5.600 US dollar. Artinya ini adalah laba neto dari perusahaan Mary Maids Cleaning Service. Laporan laba ruginya ya. Nah, yang berikut yaitu kita masuk ke laporan ekuitas pemilik. Nah, di dalam ekuitas pemilik itu ada beberapa poin, yaitu kita menambahkan modal dengan kenaikan pada ekuitas. Untuk mencarinya yaitu pertama kita harus mengetahui modal Mary ya, modal Mary Soleman. Berapa modalnya? Sebesar, kita lihat di neraca saldo disesuaikan. Modalnya sebesar 14.000 US dollar. Nah, yang berikutnya itu kita laba netonya. Laba neto bulan berjalan. Sebesar berapa? Kita lihat di sini. Sebesar 5.600 US dollar. Nah, bila ada penarikan atau pengambilan secara pribadi, maka kita tambahkan di sini. Kita kurangi dengan net laba neto. Dikurangi penarikan ya. Atau price. Dikurangi price. Sebesar berapa? Kita lihat di neraca saldo disesuaikan. Price-nya itu sebesar 600.000 US dollar. Di sini kita minus ya, karena kita kurangi. Jumlah dari
maka jumlah kenaikan pada ekuitas sebesar 5.000 US dollar. Maka untuk modal Rahma Mary Soleman 31 Juli 2021 sebesar 19.000. Maka kita masukkan lagi untuk yang berikut, yaitu laporan posisi keuangan. Untuk laporan posisi keuangan yaitu kita menghitung aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Maka untuk aset yang pertama yaitu kita lihat aset lancar. Di dalam aset lancar yaitu ada, kita lihat di nama akun ya. Di sini kita lihat di neraca di lembar kerja. Yang pertama yaitu kas. Kas yang termasuk dalam aset lancar itu yaitu kas, piutang usaha. Kasnya berapa ya? Kasnya sebesar 6.000 ya. Kita lihat di neraca saldo disesuaikan. Untuk piutang usahanya sebesar 6.200 US dollar. Untuk yang berikut yaitu perlengkapan. Perlengkapan pembersih yaitu sebesar 300 US dollar. Nah, yang berikut yaitu asuransi dibayar di muka sebesar berapa? Sebesar 3.600 US dollar. Nah, maka jumlah aset lancar yaitu 16.100 US dollar. Yang berikut yaitu aset tetap. Aset tetap, dalam aset tetap ada peralatan ya. Yang berikut yaitu akumulasi penyusutan. Peralatannya sebesar apa? Peralatannya sebesar 10.000 US dollar. Nah, untuk akumulasi penyusutan kita minus ya, karena dia dikredit. Maka sini kita tambahkan minus ya. Maka jumlah aset tetap yaitu 1.800 US dollar. Nah, untuk aset, jumlah aset itu sebesar 25.900 US dollar. Nah, yang berikut yaitu liabilitas. Nah, untuk liabilitas lancar ada utang usaha dan utang gaji ya. Utang usaha sebesar berapa? Kita lihat di neraca saldo disesuaikan. Untuk utang usaha yaitu sebesar 6.400 US dollar. Nah, berikut yaitu utang gaji. Untuk utang gaji sebesar kita lihat ya sebesar berapa? Sebesar 500 US dollar. Nah, maka jumlah liabilitas yaitu 6.900 US dollar. Nah, yang berikut ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik itu modal Mary Soleman, modal akhir ya. Ini kita modal akhirnya. Yaitu sebesar berapa? Sebesar kita lihat di laporan ekuitas pemilik yaitu 9.000 US dollar. Maka ini balance ya. Maka jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik sebesar 25.900 US dollar. Nah, aset dan liabilities dan ekuitas pemilik ini udah balance. Untuk yang berikut yaitu kita mengerjakan jurnal sebelum penutup. Nah, di dalam jurnal penutup, kita menutup akun-akun pendapatan, beban-beban, beban-beban dengan laba, ikhtisar laba rugi dengan modal. Nah, untuk menutup beban-beban, untuk menutup pendapatan, kita harus menutupnya dengan ikhtisar laba rugi. Maka pendapatan jasa pada ikhtisar laba sebesar berapa? Ini 400 ya referensinya. Untuk
besar laba rugi yaitu 350. Nah, untuk pendapatan jasa sebesar berapa? Kita lihat di neraca saldo disesuaikan. Pendapatan jasa yaitu sebesar 7.600 US dollar. Nah, maka besar laba ruginya 7.600 US dollar. Kita posting ke buku besar yaitu pendapatan. Nah, ini artinya kita menutup ya, artinya kita menjadikan dia saldo normal yaitu 0. Dengan keterangan penutup. Jurnal halaman 3. Nah, di sisi mana? Di sisi debit. Kita menutup ya, karena kita menutup maka dia dikurangi. Maka saldonya sudah menjadi 0. Kita sudah menutupnya ya. Nah, yaitu kita menutup akun beban-beban. Yang pertama yaitu tanggal 31. Kita menutup akun beban-beban itu dengan ikhtisar laba rugi. Nah, beban-beban apa saja yang kita tutup yang ada di neraca saldo disesuaikan. Itu beban gas dan minyak, beban perlengkapan, perlengkapan pembersih, beban penyusutan, beban asuransi, dan beban gaji. Kita copy saja ya. Nah, beban gas sebesar berapa untuk referensi postingannya itu besar laba rugi sama ya 400. Untuk beban gaji itu 633. Untuk beban perlengkapan 634. Ini 711, 722, 726. Nah, berapa jumlahnya semua? Itu untuk beban gas dan minyak kita langsung 400. Copy saja ya dari sesuaikan. Beban asuransi untuk beban gaji. Nah, oke. Untuk ikhtisar laba rugi itu jumlah beban-beban semua, maka kita jumlahkan. Hasilnya yaitu 2.000 US dollar. Nah, yang berikut kita menutup apa? Ikhtisar laba rugi. Sabar. Masuk ke berikutnya, kita langsung posting saja ya ke buku besar. Yang pertama itu ikhtisar laba rugi. Yang pertama ada di sini ya, ikhtisar laba rugi di sisi kredit ya. Satu. Di sisi kredit ya, pertama saldo normalnya di sisi kredit sebesar 7.600. Nah, yang berikut yaitu di sisi debit. Di sisi debit ini sama ya, tanggal 31 penutup. 3 di sisi debit sebesar 2.000. Maka kita jumlahkan di sini sama dengan 7.600 dikurangi 2.000, 5.600. Yaitu beban gas dan minyak di sisi kredit. Beban gas dan minyak di sisi kredit sebesar 400 sama dengan ini dikurangi sudah 0 ya, maka kita sudah menutupnya lagi yaitu perlengkapan. Sekarang beban perlengkapan pembersih di sisi kredit sebesar 500. Maka kita kurangi lagi. Maka kita tutup. Yang berikut yaitu beban penyusutan. Kita tutup beban-beban semuanya ya. Di sisi kredit lagi sebesar 200 US dollar. Kita kurangi. Kurang 200. Nah, maka
Yang berikut yaitu 31, yaitu beban asuransi ya, di sisi kredit lagi. Ini kita kurangi lagi ya, karena dia saldo normalnya di kredit, dia berpindah di kredit, maka di debit, dia berpindah di kredit, maka kita kurangi. Jadi kita tutup lagi, kita sudah tutup. Nah, yang berikut yaitu beban gaji. Di sisi kredit sebesar berapa? Sebesar 2.100 US dollar. Kita tutup lagi, berarti kita kurangi. Kita sudah tutup semua ya untuk beban-beban. Yang berikut yaitu kita menutup ikhtisar laba rugi. Kita menutup ikhtisar laba rugi dengan modal. Kita menutup dengan modal. Ini referensinya 400 ya. Untuk modal yaitu 301. Sebesar berapa? Sebesar, kita lihat di kertas kerja bagian laporan laba rugi. Itu labanya, keuntungannya. Artinya modal yang akan dia pakai untuk bulan berikutnya. Keuntungan yang dia dapat di bulan Juli. Nah, kita posting ke buku besar. Pertama, untuk laporan ikhtisar laba rugi. 3 di sisi kredit, di sisi debit ya. Di sisi debit sebesar 5.600 US dollar. Nah, kita tutup. Kita kurangi ya. Kita sudah tutup. Nah, yang berikut yaitu kita modal. Untuk modal, yaitu di sisi kredit. Ini penutup ya. Keterangan di sisi kredit sebesar berapa? Sebesar 5.600. Maka ini ditambah. Karena ini modalnya ya, labanya di bulan Juli. Kita tambah. Nah, yang berikut yaitu kita menutup price. Kita menutup price itu dengan modal. Artinya kita membayar apa penarikan yang sudah kita ambil di kas dengan modal kita, dengan modal kita ya, itu modal pada price. Maka sebesar berapa? Sebesar kita bisa lihat di sini price-nya ya, bisa lihat price-nya di kertas kerja, yaitu 600 dolar. Kita posting ke buku besar. Nama itu modal. Tanggal 31 ke penutup. Halaman 3 di sisi kredit, karena dia untuk price ya. Dia membayar price besar 600. Kurangi, maka modalnya 19.000. Yang berikut yaitu price. Kita bentuk price. Tiga di sisi mana? Di sisi kredit. Karena kita sudah menutup, kita sudah membayar dengan modal, dengan untung kita. Maka dikurangi. Oke. Nah, itu saja yang ditutup ya. Maka kita langsung posting ke neraca saldo setelah penutup dengan nomor akun yang masih ada saldonya. Yang untuk sudah kita tutup, kita sudah tidak memposting ya. Berarti kita memposting akun-akun yang tidak diposting atau ada nilai, ada saldo akhirnya. Saldo akhir di masing-masing akun. Yang pertama itu akun kas. Kas sebesar 6.000. Yang berikut yaitu
112 piutang usaha. Usaha. Di sisi debit sebesar berapa? Sebesar 6.200. Nah, yang berikut yaitu langsung saja ya kita. Yaitu yang berikut yaitu perlengkapan 128 di sisi debit. Perlengkapan pembersih di sisi debit. Sebesar berapa? Sebesar 300 US dollar. Yang berikut yaitu asuransi dibayar di muka dengan nomor akun 130. Di sisi debit sebesar 3.600 US dollar. Nah, yang berikut yaitu peralatan. Peralatan 157. Sisi debit ya. Sisi debit sebesar 10.000 US dollar. Yang berikut yaitu akumulasi penyusutan dengan nomor akun 158. Di sisi kredit sebesar berapapun saldo akhirnya yaitu sebesar 200.000 US dollar. Untuk yang berikut yaitu utang usaha nomor akun 201. Di sisi kredit ya. Di sisi kredit sebesar 6.400 US dollar. Yang berikut yaitu utang gaji 212. Di sisi kredit sebesar 500 US dollar. Nah, yang terakhir yaitu modal Mary Suherman dengan nomor akun 301. Di sisi kredit sebesar 19.000 US dollar. Maka ini dia neraca saldo setelah penutup yang akan atau neraca saldo yang akan dipakai di bulan berikutnya. Ini neraca saldo akhir ya, inilah setelah penutup bulan Juli. Ini akan dipakai di bulan berikutnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada kekurangan atau salah penjelasan, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya yaitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.